Salam damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pertemuan terakhir APP 2025, yaitu pertemuan keempat yang bertemakan merencanakan aksi nyata dalam kepedulian kepada sesama. Setelah pada pertemuan pertama, kita diajak untuk berani mewujudkan kasih Allah yang membela, membebaskan, dan mengangkat harkat manusia. Dan di pertemuan kedua kita diajak untuk membuka mata hati kita agar kita mampu menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi peduli kepada penderitaan dan kesulitan sesama. Kemudian pada pertemuan ketiga kita diajak untuk berani melangkah dan bertindak membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka pada pertemuan keempat ini kita semua diajak untuk merencanakan dan mewujudkan aksi nyata dari kepedulian kita kepada sesama. Nah, jadi melalui pertemuan keempat ini kita diharapkan untuk berani dan mampu melakukan aksi nyata sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Di mana kita menjadi sesama bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Inspirasi kitab suci diambil dari Lukas 10 ayat 29 sampai dengan 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Kalau kita teliti bacaan tadi, kita tahu di awal perikop yang berjudul orang Samaria yang murah hati adalah seorang ahli Taurat yang berusaha mencobai Yesus dengan menanyakan apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya juga untuk memperoleh keselamatan. Yang sebenarnya dia sudah tahu apa kata Taurat, karena dia seorang ahli Taurat. Nah, Yesus juga mengerti apa yang ada di hati ahli Taurat ini. Karena dia juga tahu kalau Yesus tahu kalau dia tahu. Maka Yesus balik bertanya kepada ahli Taurat itu. Karena Yesus tahu dia adalah seorang ahli, jadi dia pasti hafal kitab Taurat. Maka jawabnya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang kemudian dibenarkan oleh Yesus, "Jawabmu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Sebenarnya dari perkataan Yesus ini semua sudah menjadi jelas. Karena inti dari bacaan ini adalah bagaimana kita bisa mencintai dan mengasihi Allah kalau kita tidak bisa mencintai dan mengasihi sesama kita. Tapi namanya juga si ahli Tauratnya mau mengatasi Yesus. Tentu ya gak mau selesai begitu saja. Dia lanjut bertanya yang mana akhirnya malah membuat permasalahan baru bagi dia. Lalu siapakah sesamaku manusia? Bagi si ahli Taurat dan juga kebanyakan orang Yahudi lainnya, sesama bagi mereka adalah sesama bagi orang Yahudi adalah tentu orang Yahudi itu sendiri, bukan orang lain. Meski
orang itu tinggal atau berada di sekeliling mereka. Ini pandangan mereka secara umum. Maka si ahli Taurat sebenarnya mengharapkan konfirmasi dari Yesus. Yang dia juga tahu Yesus adalah seorang Yahudi. Tentu dia ingin mendengar peneguhan dari Yesus sendiri kalau sesamanya ya adalah orang Yahudi. Tapi Yesus memberikan ilustrasi yang sangat baik sekali. Dia bongkar pikiran si ahli Taurat. Di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yang memang Yesus tidak mengatakan apakah dia seorang Yahudi atau bukan. Namun konteks di sini dia adalah seorang Yahudi. Yang jatuh ke tangan penyamun yang merampoknya habis-habisan juga. Memukulnya kemudian meninggalkannya setengah mati. Kemudian seorang imam lewat. Imam adalah orang di sekitar altar, di seputar altar. Di sini tentu ia adalah orang Yahudi asli. Dia seorang yang mengerti Taurat. Dia seorang yang dianggap sudah lebih tinggi levelnya. Yang tentunya diharapkan mau menolong dan bisa menjadi sesama di sini. Yang tentunya diharapkan dia melihat orang itu dan mau menolongnya. Tapi apa yang terjadi? Ia melihat tapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang tentunya juga seorang Yahudi juga. Lewi ini boleh dikatakan orang-orang yang seksi liturgi. Yang memang kerjaannya mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Yang berdoa untuk Tuhan, yang mengurus bait Allah dan lain sebagainya. Dia datang melihat orang ini lalu juga melewatinya dari seberang jalan. Kemudian dikatakan datang seorang Samaria yang dianggap orang Samaria ini dianggap sebagai warga negara kelas kesekian atau orang yang rendah di mata orang Yahudi. Karena dianggap mereka bukan orang Yahudi murni, dia orang kawin campur dan lain sebagainya. Ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia menghampirinya, membalut lukanya, menyirami dengan minyak yang anggur. Dia berbuat, dia bertindak secara nyata. Dia menolong. Minyak dan anggur itu adalah dua hal yang sangat esensial bagi orang yang dalam perjalanan, bagi musafir. Dan ingat, minyak dan anggur itu tidaklah murah. Dan orang Samaria itu memberikannya secara cuma-cuma. Bahkan kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bayangkan, dengan menaikkan orang itu ke keledai tunggangannya, artinya dia malah berjalan. Dia mendahulukan orang itu daripada dirinya sendiri. Besoknya dia juga menyerahkan uang kepada pemilik penginapan, 2 dinar. Bahkan katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa bukan? Dia bertindak beyond expectation. Dia benar-benar bertindak hingga limitnya, hingga batasnya. Sehingga tentunya si ahli Taurat ini pun tidak dapat menyangkal lagi. Waktu Yesus bertanya, siapakah sesamanya bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Meskipun kita lihat si ahli Taurat ini tetap enggan mengakui orang Samaria itu. Maka dia tidak langsung menjawabnya orang Samaria yang menjadi sesamanya. Tapi dia bilang orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kita sebagai komunitas umat beriman tentunya juga sangat merindukan, sangat mengharapkan untuk memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya kita bisa memperoleh keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Untuk itulah kita percaya dan mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yang perlu kita juga ingat, Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman pun perlu diwujud nyatakan melalui perbuatan, tindakan, dan pelayanan. Bukan hanya disimpan, kita diam saja mengaku beriman tapi tidak berbuat apa-apa. Sehingga iman itu dapat terlihat dari buah-buahnya. Nah, untuk itu melalui permenungan Prapaskah keempat ini, kita diajak untuk mau menjadi sesama bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Seperti orang Samaria tadi. Kita berani bertindak secara nyata bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan.
dan melakukannya dengan penuh kasih hingga batas kemampuan yang bisa kita lakukan dalam membantu. Sehingga kita bisa menjadi orang Samaria bagi sesama kita yang berada di sekitar kita seperti di bacaan tadi. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.